Benarkah luka batin itu menghambat kekayaan? Saya sering mendapatkan sebuah pertanyaan yang masuk ke nomor WA saya tentang luka batin ini. Apakah menghambat hidup seseorang ke depannya, khususnya untuk kekayaan? Banyak orang hari ini percaya suatu hal yang keliru, bahwa ketika hidupnya belum kaya, belum maju, belum bahagia, itu karena ada luka batin di masa lalunya. Kita bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah audio video di YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Saya membuat buku-buku tentang pikiran, tentang bagaimana hidup menjadi penuh dengan kebaikan. Luka batin. Katanya luka batin belum sembuh, uang sulit datang, rezeki tertahan, hidup akan tersendat, katanya. Kalimat ini terdengar masuk akal, bahkan mungkin terdengar benar, tapi sebetulnya salah besar. Kalau kita mau ngelihat di sekitar kita, berpikir yang benar gitu ya, kalau luka batin itu menghambat kekayaan, berarti semua orang yang punya masa lalu berat itu pasti miskin. Faktanya banyak orang besar, banyak pengusaha sukses, banyak tokoh dunia, dan saya pun juga gitu ya, punya masa lalu yang mungkin tidak nyaman, masa kecil yang mungkin suka dibentak, dan sesuatu yang tidak enak lainnya, bahkan disebut sebagai sebuah trauma. Tapi kenapa orang itu bisa kaya, saya juga bisa lebih kaya gitu ya, bisa hidup nyaman, bisa tenang sekarang? Apakah karena sudah melalui penyembuhan luka batin? Jawaban saya tidak. Karena saya tidak pernah melewati fase disembuh-sembuhkan gitu ya, di terapi-terapi, tidak pernah. Bukan karena luka batinnya sembuh dengan cara disembuhkan, tapi karena cara berpikir yang sudah berubah. Ketika saya dan banyak orang lainnya menyikapi peristiwa itu masa lalu, ya sudah, itu sudah masa lalu. Kita tidak bisa menghapus kenangan itu, kenangan yang tidak nyaman, kenangan yang negatif, tidak bisa menghapus. Yang bisa adalah bagaimana kita berpikir tentang peristiwa itu. Makanya jangan sibuk mencari bagaimana menyembuhkan, bagaimana menghilangkan, tidak akan pernah bisa. Yang membedakan dua orang dengan peristiwa yang sama itu bukan peristiwanya, tapi bagaimana orang itu berpikir, bagaimana orang itu menyikapi situasi tersebut. Ada orang yang dia dengan masa lalunya terus terjebak gitu ya, tidak bisa bangkit, kemudian merasa down seumur hidup, tidak bisa berubah hidupnya, merasa berat hidupnya. Sementara orang lain, saya aja contohnya, bisa hidup lebih baik, bisa hidup lebih tenang, bisa hidup lebih kaya. Saya juga punya pengalaman yang mungkin kalau teman-teman tahu gitu, itu juga tidak enak sebetulnya. Tapi kenapa? Karena saya menganggap itu sudah masa lalu. Ya sudahlah gitu ya. Nah, celakanya adalah banyak orang hari ini sibuk mengorek-ngorek luka lama. Diingat-ingat lagi lukanya, diulang lagi cita lamanya. Dihidupkan kembali emosi yang sudah selesai sebetulnya. Karena di setiap sesi penyembuhan itu tuh yang di seberang sana gitu ya, yang mungkin oleh pihak lain, itu pasti akan disuruh mengingat kembali, disuruh mengorek lukanya, mencari akar masalahnya, diulang-ulang yang sudah lewat, seolah-olah kembali ke masa lalu.
Padahal tubuhnya sudah ada di hari ini, tapi kenapa harus flashback ke masa lalu? Akhirnya apa? Saat itu mungkin nyaman gitu ya, karena sudah muncul, sudah di apa ya, sudah diberikan kalimat-kalimat yang menghappykan, tapi efeknya itu tidak akan bertahan lama biasanya. Nanti akan terulang lagi, akan muncul tidak nyaman lagi. Kenapa? Lukanya selalu diingat. Setiap kali luka lama diingat, kemudian muncul emosi yang negatif, kemudian muncullah hormon-hormon yang membuat jadi stres gitu ya. Akhirnya apa? Anda sibuk dengan masa lalunya. Coba seandainya Anda sudah menganggap itu selesai gitu ya, dan Anda kemudian mulai berpikir yang kaya, berpikir yang penuh dengan kebaikan, berpikir yang penuh dengan kenyamanan, mulai suka sama uangnya, itu sudah selesai. Itu sudah selesai dengan sendirinya. Tidak perlu di terapi, tidak perlu sebetulnya. Yang membuat orang kemudian menjadi berat karena dia menyangkal itu, dia menyangkal masa lalunya dan dia tidak mau itu terjadi. Itu kan sudah terjadi. Kenapa harus Anda sangkal lagi? Ya sudahlah gitu. Ya sudah saja, yang lalu ya sudah biarkan berlalu. Itu sebetulnya solusi paling mudah untuk melepas luka batin Anda. Kalaupun itu ada luka ya, padahal faktanya tidak ada namanya luka di pikiran Anda. Sekali lagi, tidak ada luka di pikiran Anda. Yang membuat seseorang itu terhambat kekayaannya, terhambat uangnya bukan karena trauma-trauma, bukan karena luka-luka itu, bukan. Tapi karena cara berpikirnya tentang uang yang salah. Takut sama uang, tidak suka sama uang, tidak mau bertumbuh, kemudian hidupnya menjadi berat. Dikasih bisnis tidak mau jalankan, dikasih peluang tidak mau dijalankan. Itu namanya tidak suka dengan uang. Di mulutnya mungkin bicara suka sama uang, tapi isi kepalanya tidak suka dengan uang. Akhirnya apa? Mencari pembenaran itu. Sehingga ketika ada orang mengatakan kamu tuh sedang ada luka batin dan itu harus butuh disembuhkan. Nah, ini seolah-olah Anda tidak bisa untuk merubah semuanya. Anda butuh orang lain untuk itu. Akhirnya apa? Anda merasa bahwa berarti benar, saya hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah karena masih ada luka batin. Ini yang menghambat saya. Padahal itu semua adalah program dari pikiran Anda sendiri. Yang membuat hidup Anda berat bukan masa lalu, bukan kejadian-kejadian yang sudah lewat, itu bukan, tapi cara Anda memaknai peristiwa itu di saat ini. Ingat, peristiwa itu tidak akan pernah bisa hilang di pikiran Anda, tidak akan bisa dihapuskan, tidak akan pernah bisa dihapuskan, pasti akan muncul. Tinggal bagaimana kita memprogramnya, tinggal bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Kalau cara berpikirnya salah, cara berpikirnya belum benar, akhirnya apa? Sibuk menjadi drama, sibuk mengorek masa lalu, sibuk nangis akhirnya. Kemudian Anda jadi tidak semangat, Anda lagi jadi malas, efeknya apa? Ya pekerjaannya jadi tidak lancar. Makanya Anda harus menyadari bahwa itu adalah pola di pikiran Anda, program di pikiran Anda, dan itu bisa Anda ubah sendiri. Kalau Anda sudah paham bagaimana cara kerja pikiran. Makanya kenapa saya katakan di AMC itu ada 3 fondasi dasar, yaitu mengenali, mengontrol, dan melaksanakan pikiran. Mengenali di mana yang salah, lalu merubahnya, maka pasti hidup juga berubah. Karena hidup Anda sepenuhnya hasil dari program di pikiran Anda sendiri. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih
Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.